Selamat datang di Curhat Kalian. Di segmen ini Mimi bakal bacain DM-DM yang udah masuk ke TikTok Mimi, tapi nggak sempat Mimi bales lewat video di TikTok karena terlalu panjang jawabannya. Dan buat teman-teman yang belum follow akun TikTok Mimi, ini di akunnya di bawah, silahkan di follow. Mau kasih tahu ya, ini adalah konten dewasa, isinya adalah curhatan-curhatan rumah tangga, dan disclaimer, Mimi bukan marriage expert. Mimi bahkan gagal dalam pernikahan. Jadi semua pembahasan di sini sifatnya my own very personal point of view. Nggak harus diikutin dan tetap harus ikutin kata hati sendiri. Mimi juga bukan ngasih solusi mutlak buat permasalahan rumah tangga teman-teman. Jadi mohon tetap difilter sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Oke, sekali lagi jangan lupa follow akun TikTok Mimi. Di sini, ini Instagram Mimi, dan pastinya harus subscribe, like, and share YouTube channel Mimi. Maksudnya supaya aku setiap hari bukain DM kalian yang bertubi-tubi, yang ada berjuta-juta permasalahan rumah tangga di Indonesia ya. Biar aku semangat gitu loh. Dah, subrek ya. Subrek, cekit. Baiklah, ibu-ibu, kita langsung masuk tanpa basa-basi busuk lagi. Kita langsung saja membaca. Curhat dari sahabat kita, yaitu KO. Bukan KO ya, KO. Curhatnya begini, halo Mimi, aku boleh cerita ya, boleh? Suamiku punya selingkuhan. Kenapa sih permasalahan? Bukan kenapa sih sebenarnya. Standar lah ya, Bu ya. Emang rumah tangga mah begini masalahnya, perselingkuhan apalagi. Suamiku punya selingkuhan dan hari ini baru ketahuan kalau selingkuhannya ternyata ku hamil duluan. Sudah 5 minggu. Tapi aku gak percaya kalau dia hamil sama suamiku karena dia aja bisa ngerebut suami orang yang jelas-jelas ada anak istrinya dan menyerahkan dirinya begitu saja ke suami saya. Otomatis gak ada yang nutup kemungkinan kalau pelacur itu juga bisa ML kan nih sama laki-laki lain. Aku harus gimana ya Mimi? Bingung banget. Kalau mau di-share tolong blur nama dan fotoku ya Mi. Terima kasih. Oke KO. Pertanyaan Mimi jadi begini, suami kamunya tuh gimana? Di sini kamu gak ngejelasin sih sikap suamimu tuh gimana? Kan kita kan yang paling kita butuhin sebenarnya jawaban dia kan? Bener gak sih? Jawaban dia dong, karena kan dia yang juga tahu pasti dong. Ya walaupun belum tentu juga yang dia tahu itu adalah keseluruhan yang sebenarnya, tapi kan karena dia yang jalan, jadi sebenarnya dalam hal ini Mimi butuh tahu nih sikap suamimu kayak gimana. Cuman oke, let's say lah misalnya suami kamu juga nggak tahu gitu ya, misalnya suami kamu juga jawabnya, ya aku juga nggak yakin sih, nggak tahu apakah itu anak, mungkin gitu ya, mungkin suami kamu juga nggak yakinnya dengan kamu. Maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya we'll wait gitu loh, kita tunggu saja sampai anak itu lahir gitu. Kalau memang mau tes DNA ya silahkan tes DNA. Kalau emang ternyata nanti beruntung gitu ya, kok beruntung sih, kok maksudnya sial, kok sial. Udah susah deh kalau ngomongin anak, bukan soal beruntung, bukan soal sial ya, gimana ya. Pokoknya intinya nanti kalau misalnya tiba-tiba lahir terus dimudahin nih, nggak taunya mukanya mirip banget plek-tiplek sama laki lu, udah kan nggak usah tes DNA. Kalau gitu udah jelas-jelas emang ini pejuknya laki gue, gimana mukanya sama banget kan gitu ya. Kagak usah tes DNA, mahal say. Cuman ya kalau emang masih belum yakin juga tes DNA. Tapi intinya Mimi cuma mau bilang kalau nanti emang bener bahwa itu adalah anaknya suami kamu, ya berarti suami kamu wajib walaupun dia pelacur, walaupun itu dari hubungan terlarang gitu ya. Wajib lah suami kamu untuk tetap menafkahi karena itu adalah anaknya dan darah dagingnya gitu loh. Sekarang hal yang paling penting untuk ditanyain sebenarnya kamunya gimana gitu loh. Obrolan dengan suami ini udah gimana arahnya? Apakah suami berjanji untuk meninggalkan dia, ataukah suami gimana sih sebenarnya? Jadi hubungan kamu dengan, terus kamunya juga gimana? Are you, of course lah, you're not fine lah. Apakah kamunya mau mempertahankan rumah tangga atau kamu ada perasaan apa gitu loh. Tapi kalau dari curhatmu sih kelihatannya condongnya ke arahnya kamu mempertahankan suami ya, mempertahankan rumah tangga. Di situ juga kamu sebutkan ada anak-anak. Jadi mungkin kalau emang keputusannya adalah untuk mempertahankan rumah tangga, mempertahankan suami, dan menjalani kembali pernikahan ini, berarti Mimi hanya bisa berharap semoga kamu nggak terus-terusan berada dalam kesedihan pikiran, karena ngadepin suami berselingkuh itu traumanya panjang ya, lama. Entah kapan bisa lupanya, entah kapan bisa mulai biasa aja dengan permasalahan itu. Yang jelas beberapa waktu ke depan akan kamu jalani dengan sangat tidak mudah. Kamu pasti akan merasa sangat menderita, akan merasa sangat sedih, akan merasa sangat hancur gitu. I do hope, Mimi benar-benar berharap kamu tetap bisa find your center gitu ya, bisa nemuin your self center cepat atau lambat, sehingga walaupun rumah tanggamu dan pernikahanmu kena ujian seberat ini, you can still be happy.
Of course, happiness-nya nggak bisa sama lagi kayak dulu, but you still can be happy. Apalagi ada anak-anak ya. Kalau Mimi cuman bisa, karena Mimi juga seorang ibu, dan ini yang Mimi alamin sendiri ya. The reason why I want to be happy and move on fastly gitu ya, dengan cepat, with whatever, dengan apapun masalah kehidupan yang Mimi alamin itu, reasonnya adalah karena anak-anak sih. Karena Mimi fokus ke anak-anak gitu. If I want my kids to be happy, then I need to be happy. Gitu loh. Walaupun ya I may not be perfect gitu. This life yang aku kasih ke anak-anak mungkin nggak sempurna, but I can always try to make better and happier environment for them. Dan kalau aku pengen ngasih itu, me first needs to be happy gitu. Jadi saran Mimi sih paling kalau KO tetap mau mempertahankan rumah tangga, pokoknya tentuin mau berapa lama galaunya, lalu temukan lagi your self center untuk bisa happy dengan your life, bukan dengan rumah tangga kamu doang ya, but overall adalah dengan hidupnya KO sendiri. Karena dari kamu yang bahagia akan lahir anak-anak yang bahagia juga, yang kemungkinan besar hidupnya akan sejahtera dan sukses. Amin. Itu kan pasti harapannya semua orang tua ya. Jadi memang harus mikirannya ke anak-anak. Terus tentang bagaimana nasib si pelakor dan anaknya itu ya, there's nothing you can do kalau menurut Mimi sekarang. Kita bersikukuh dengan keyakinan bahwa itu bukan anak suami kita aja juga nggak bisa. Karena intinya mereka udah pernah berhubungan. Ada kemungkinan itu anak suami kita, tapi ada juga kemungkinannya enggak. Cuman ya untuk benar-benar tahu adalah harus nunggu anaknya lahir dulu gitu. Jadi kita bisa kalau emang diperlukan tes DNA ya tes DNA. Dan kalau emang ternyata itu terbukti anaknya suami, memang KO ini harus minta sama Allah diberikan hati yang seluas-luasnya supaya bisa ikhlas gitu ya dengan kondisi itu. Kalau worst come to worst-nya adalah itu benar anaknya suaminya KO ya. Sekarang Mimi berdoa, Mimi berharap mudah-mudahan rumah tangga KO bisa terselamatkan dulu ya. KO dan suami bisa mengatur cara gimana biar itu pelakor please minggir gitu. Karena kalian berdua kan dalam hal ini mau berjuang menyelamatkan rumah tangga gitu ya. Semoga mudah-mudahan suaminya KO nih sevisi misi lah sama KO yang Mimi doain. Soalnya gak diceritain tadi di curhatannya. Itu aja sih paling. Walaupun ada beberapa, ini pro dan kontra juga sih. Ada beberapa ustadz juga yang bilang gitu ya, atau ahli agama juga yang bilang bahwa anak hasil hubungan haram itu tidak wajib dinafkahi oleh ayah kandungnya. Ada juga pendapat seperti ini dari ahli agama. Karena katanya ya landasannya adalah hubungan yang haram gitu. Setahu Mimi ada juga. Nah tapi yang mana yang paling benar, I don't know. Mungkin lebih tepatnya adalah nanya ke ustadz kepercayaan atau ahli agama kepercayaan keluarganya KO. Supaya lebih ada pegangan yang firm gitu loh. Keputusan apa nih yang harus aku ambil untuk si jabang bayi. Kalau nanti benar ternyata jabang bayinya adalah anak dari suami. Gitu ya. KO sehat-sehat, bahagia. Balik lagi temuin self-centernya. Biar KO happy, karena kalau KO-nya happy, anak-anak juga happy, and sebetulnya itu yang lebih penting sih, itu yang paling penting malah, paling penting ya, adalah balik lagi ke anak-anak, oke? Semangat, thank you for sharing. Next ya, kita masuk ke cerita kedua dari Mbak M, singkat nih ya. Salam sayang kakak, hai, saya dari Pemalang, saya seorang calon janda bercerai, karena 2 tahun lebih saya tidak dinafkahi bapaknya anak. Dah, itu doang ya Mbak I. Dari Mbak I, oke. Ini cuma mau menyemangati aja. Kalau gitu semangat. Jangan tunda lagi keputusanmu untuk menceraikan laki-laki lontong sayur basi benyek itu ya. Karena udah 2 tahun, say. 2 tahun. Ingat, di dalam Islam itu 3 bulan. Sebenarnya udah jatuh talak 3 bulan kalau nggak diberikan nafkah lahir batin ya. Kalau udah 2 tahun itu berjamur, say ya. Udah nggak usah ditunda-tunda lagi. Jadi Mbak I semangat maju terus ya. Tapi tetap, kalau lu ada anak nggak nih? Nggak diceritain. Kalau ada anak, tetep lu kejarin dia, jadi transfer duit tiap bulan buat anak, terserah mau ditransfer mau dia kagak, lu hantui dia. Emang dia mau begitu aja kabur dari tanggung jawab sama anak? Wah, enak banget, bikinnya aja lu semangat, giliran tanggung jawab aja lu, jangan. Kalau lu punya anak, lu bercerai, tapi lu tetep kejar dia, tanggung jawab nih anak lu ya, mau ditransfer mau dia kagak, bodo amat, wah hantui hidup dia. Kalau dia sehat ya, kagak cacat ya, kakinya masih 2, kagak buntung, tetap lu pintain sama dia tanggung jawab buat anak-anak ya. Tapi kalau nggak punya anak ya udah, apalagi kalau nggak punya anak sebenarnya malah nggak ada masalah. Harusnya udah buru-buru langsung ke pengadilan agama dong ya. Semangat ya Mbak I, kalau udah 2 tahun mah udah. Gak usah banyak pembahasan lagi, yang usah banyak basa-basi busuk sayang.
maju terus pantang mundur ya. Semangat, makasih udah cerita. Sayang Mimi, I love you ya. Lanjut, cerita ketiga dari Mbak Q. Halo Mimi, hai. Mau share Mi, saya mau tanya. Kalau lakor yang tadinya udah lost kontak, tapi sekarang mulai berkomunikasi lagi, saya sikapnya harus gimana? Saya sama dia belum dapat rumah, masih kos-kosan. Masih duit nggak laki lo? Ada duitnya nggak? Masih duit nggak? Ada anak nggak lo? Hah? Sekarang gini deh, lu tau gak sih? Sebenarnya tuh pelakor itu jenis umbi-umbian yang paling gampang lo dihadepin, ngerti nggak? Tapi lu nya jangan kena mental. Susah kalau lu, laki lu berselingkuh, lu nya kena mental. Kayak mana nih ciri-ciri orang kena mental? Banyak kelamaan sedihnya, marah-marah mulu lu nya sama dia, sama laki lu, Pokoknya jadi nggak bahagia deh hidup itu, namanya lu kena mental. Jadi kalau laki lu selingkuh, biarpun lu hancur, lu harus menangin dong. Harus menangin dong pertarungan itu. Apalagi kalau misalnya suami lu nih ada duitnya, lakinya yang bertanggung jawab, lu ada anak, masih pada gelinding di rumah, masih pada mencret, ngerti nggak maksud gue? Jadi lu jangan kena mental. Kalau pelakor itu sebenarnya, tahu nggak cara ngadepin pelakor? Bodoh amat, ngerti nggak? Bodoh amat sayang. Pelakor itu kalau sudah tahu orang yang mana, samperin sekali, kasih tahu ame dia, lu siapa? Lu harus begitu. Lu harus kasih tahu nih, gue queennya, gue ratunya, Lu nggak bisa, jangan ganggu di rumah tangga gue, ya elah, cuman ambal-ambalan kayak lu doang mah gue tiup. Lu harus begitu. Udah habis lu samperin dia, lu pulang ke rumah. Mau dikata lu guling-guling ke tempat tidur juga bodo amat, itu urusan lo. Tapi lu jangan kena mental, sayang, santai. Karena lu tahu gak sih, kagak ada sayang laki yang gak berselingkuh. Lu mau nyari di mana? Astagfirullahaladzim, gue kompor meleduk banget ya. Tapi bener, maksud bukan bener, maaf. Maksud Mimi gimana ya, gue ngomongnya berat banget. Pokoknya intinya perselingkuhan ini tuh sebenarnya ya udahlah ya, ini masalah sejuta umat sayang. Semua rumah tangga juga begini. Yang membedakan itu adalah mental para istri-istrinya. Dalam hal ini pokoknya di acara curhat kalian ini tuh Mimi tuh hanya ingin membesarkan jiwa kalian gitu loh. Dalam masalah rumah tangga apapun yang kalian lagi lewatin, ngerti nggak? Slay, jangan barbarly kepada diri sendiri gitu loh, slay gitu. Ya hancur dulu nggak apa-apa, sebulan 2 bulan, abis itu apa? Slay. Ya nggak sih, apalagi kalau kita misalnya keputusannya gue mau mempertahankan suami, ya udah, ya apapun alasan dibalik ingin mempertahankan suami yang udah ketahuan selingkuh mulu, itu hak kalian. Tapi kalian punya satu kewajiban yang kalian nggak boleh lupa, adalah kalian wajib membahagiakan diri kalian sendiri. Itu yang paling penting. Jadi caranya apa? Satu, jangan kena mental lo sama pelakor. Pelakor itu tuh cukup ya dibodoh amatin, dicuekin aja. Sekarang gini, kalau kitanya tuh juga berkuat gitu ya dalam rumah tangga. Nih kita punya suami, ini suami berbobot nih, ada kualitasnya lah. Kalau dikata laki udah mah pengangguran ya, udah pemalas, udah mah mandi seminggu 2 kali, udah deh, sudah pokoknya, udah mah KDRT, udah mah selingkuh kayak begitu, lu berakin aja, udah, lu ceraiin, lu mah ngapain sih mikir. Sekarang kalau laki itu berbobot ya, kalau laki itu berbobot terus selingkuh, lu harus berkuat. Terus berkuat yang tegas, ngerti nggak? Sedihnya nggak usah lama-lama sayang, tapi lu berkuat, pertahankan rumah tangga lu, jangan mau kalah pelakor, santai. Ntar juga dia hilang sendiri, benalu-benalu begitu mah, ya. Lagian ya dikata, hilang yang A, datang yang B, hilang yang B, datang yang C, begitu. Pokoknya selama laki kita masih keras, masih bisa berdiri, kalau dia emang ketahuan kang selingkuh, yang begitu terus. Tapi kalau dikata dia ada bobotnya, anak kita banyak pada gelindingan di rumah, jangan lu lepas, terus berkuat. Santai, lu jangan kena mental. Begitu kalau menurut Mimi. Ngerti nggak nih? Nangkep nggak nih sikap mental yang Mimi jelasin ya? Pokoknya intinya tuh Mimi cuma pengen bilang lu kudu kuat, mental lu kudu kuat. Tapi kuat itu bukan berarti keras ya. Kalau keras tuh ntar patah. Lu kuat tapi lu asik, lu enjoy. Itu dibutuhkan waktu, betul dibutuhkan waktu. Tidak semudah yang diomongin nih, betul. Tapi bisa. Kalau lu proses, kalau lu olah, kalau niatnya ada, bisa sayang. Bisa, sekarang begini dah orang kebulan aja bisa say. Masa kita dikata enak-enakin hidup aja nggak bisa? Orang kebulan bisa, gue udah bilang. Kebulan itu tuh hal yang paling nggak mungkin. Ada kebulan orang bisa. Berarti kita kalau cuma dibang untuk nyenak-nyenakin rasa, bikin enjoy life, bisa. Yang penting fokusnya harus lu bawa ke sana. Pelan-pelan, tapi pasti. Udah, biar lu menang. Biar lu menjalani hidup ini tuh menang ya, jangan kayak pecundang, jangan kena mental. Biarin laki lu gimana kek lagunya ya, kalau dia berbobot, dikata ada duitnya, baik sama anak-anak, baik sama lu, ya udah kali dia belum capek
Ya, begitu udah. Kalau menurut Mimi, saran Mimi begitu. Tapi sebaik-baiknya kalau punya suami yang tukang selingkuh, daripada lu pada kena penyakit, mendingan diceraiin. Sebaik-baiknya. Kalau kuat, tapi balik lagi gue udah bilang, nggak semua perempuan kuat. Tapi kalau kuat, daripada kita kena penyakit, mendingan dicerai. Kalau kuat, ya. Kalau nggak kuat, ya udah. Pilihan lu antara berusaha untuk menikmati hidup, lu mulai atur-atur cara yang bisa bikin lu lebih enak gitu ya, lebih aman, lebih secure, lebih sejahtera, lebih bahagia. Ya atau lu memilih untuk kena mental, ngedrop aja, lu udah ngejoprak, udah sama kehidupan ini lu kalah. Jangan begitulah. Ya, hidup itu kita antara jadi pemenang atau nggak usah hidup sama sekali. Udah begitu. Ngerti nggak apa penjelasan Mimi nih? Apa terlalu berat penjelasan Mimi? Dapet lah ya, pokoknya intinya begitu. Mentalnya kudu strong. Oh iya, tadi dia bilang kan, saya belum dapat rumah sama kos-kosan tuh. Udah, apalagi belum dapat rumah sama kos-kosan. Jadi sebenarnya laki lu ada duitnya nggak ini? Kenapa lu bisa belum dapat rumah sama kos-kosan? Bagaimana sih? Gue bingung dah. Pokoknya begini, kalau laki lu berbobot, lu jangan mau kalah. Ngerti nggak? Tapi kalau lu sanggup ninggalin karena takut penyakit, tinggalin. Tapi kalau dikata laki lu udah nggak ada bobotnya, udah mau dia begini, udah mending kagak ada harapan, madesu, perlu apa lagi untuk dipertimbangkan? Intinya begitu ya. Pokoknya intinya apapun keputusan kita ambil, keluarlah sebagai pemenang. Menang, bukan menang ke orang lain, menangin hidup lu sendiri, menangin hidup lu sendiri nih. Hidup yang menang itu emang gimana nih? Kita menang sama hidup kita kalau kita tetap bahagia, kita sejahtera, kita sukses, mandiri. Udah 4 itu. Udah 4 itu. Itu yang lo kejar. Itu. Oke? Paham nggak? Udah 3 pertanyaan. Kita ketemu lagi besok. Makasih banyak teman-teman yang udah pada cerita ke DM TikTok Mimi. Pokoknya silahkan di chat terus aja Mimi. Insya Allah Mimi balas langsung. Kalau bisa Mimi balas langsung di TikTok. Kalau bisa Mimi buatin video, Mimi buatin videonya. Kalaupun enggak, kita bahasnya ngeriung di sini ya di YouTube channel Mimi. Jadi jangan lupa yang belum subrek silahkan di subrek, ada di bawah. Silahkan tombolnya diklik ya, titik gitu. Terima kasih banyak ya. Hapunten, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu, sampai jumpa lagi. Selamat ketemu, sampai jumpa lagi maksudnya di curhat kalian. Dadah.